hari ini ya. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Kita mau sama-sama siapkan hati kita saat pagi hari ini. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Penyembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, tuh kami ajak untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau datang di sini, kebenaran terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau datang di sini, kebenaran terjadi di sini. Terjadi di sini, di dalam kemenangan, dan kami percaya semua karena penyertaan-Mu, karena pertolongan-Mu, sehingga kemenangan itu bisa kami raih. Demikian juga pagi hari ini Tuhan, kalau kami berada di tempat ini pun karena kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah pagi hari ini kami merayakan kemenangan kami dengan pujian dan pengagungan kami di hadapan-Mu. Kami rindu saat ini bersuka cita di hadapan-Mu, melakukan ibadah kami di hadapan-Mu. Dan biarlah ibadah, sukacita, pujian, pengagungan, penyembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga percayakan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga di dalam ibadah ini kami boleh menikmati hadirat-Mu dan sukacita surgawi. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami, dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Saudara boleh angkat tangan bersama-sama. Lambaikan tangan kita, mau katakan Tuhan, aku mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh alangkah indahnya kita hidup bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk berbenah. Yesus ku dahsyat, ku harap kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, datar berkuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat berlimpah. Alangkah dan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk berbenah. Yesus ku dahsyat, ku harap kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, datar berkuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat,
Yesus berdasar, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terbesar, kau yang terhebat terbesar bagiku. Melalui hambanya, biar kita mau siapkan hati kita saat pagi hari. Kita mau supaya kita boleh menjadi anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah Tuhan jawaban hidup kami Tuhan. Dalam setiap keadaan kami Tuhan, Engkaulah jawaban hidup kami Yesus. Haleluya. Tuhan punya rancangan terbaik, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya.
Untuk berkat-Mu yang selalu baru tiap hari Tuhan. Dan kami ada di tempat ini, kami masih sehat semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami rindukan mendengarkan kebenaran firman. Berfirmanlah atas setiap kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini firman-Mu adalah firman yang akan hidup dalam diri kami, firman yang akan tinggal dalam diri kami, firman yang akan membuat kami semakin dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan. Pagi tadi ketika saya bangun, ada satu berita sukacita yang menggemparkan Indonesia ya. Rasa-rasanya mulai bulan Maret sampai Desember tahun ini
cicilan rumah dan kendaraan bermotor, DP-nya 0%. Kata pengamat keuangan, ini momen yang baik bagi kita yang belum punya rumah untuk bisa beli rumah, dan juga yang belum punya kendaraan untuk bisa beli kendaraan. Tapi saya hanya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, hati-hati, karena katanya cicilan yang sehat adalah cicilan yang 30% dari pendapatan. Jadi jangan kebanyakan, jangan cicilan ke 90% ya Bapak Ibu ya. Tapi puji Tuhan, itu satu langkah yang diambil oleh pemerintah kita untuk membuat ekonomi kita tetap baik. Karena di masa corona ini masa-masa yang mungkin bagi sebagian orang biasa aja, karena memang tidak semua orang terpengaruh dengan corona ini. Ada yang penghasilannya memang udah segitu ya segitu aja biasa, ada yang memang menurun. Tapi bagi saya pribadi di masa-masa ini, khususnya di awal tahun inilah, bulan Januari, Februari, adalah masa-masa terberat dalam hidup saya. Saya harus jujur, kalau Januari dan Februari tahun ini, kalau tahun kemarin saya masih bilang, wah kita bersukacita meskipun apapun yang terjadi Tuhan selalu bersama dengan kita. Tapi mulai awal tahun ini bagi saya ini adalah masa terberat dalam hidup saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya berbicara dengan fakta. Naik 5 kilo Bapak Ibu ya. Kemarin timbangan ibu saya rusak, jadi saya berpikir bahwa ya hidup saya mau biasa aja memang seperti ini. Tapi ketika dibenerin timbangannya dan saya naik, tahun lalu saya pernah bilang, Tuhan 70 rasa-rasanya adalah beban terberat dalam hidup saya. Tapi tahun ini ternyata 80 Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Sehingga kancing jas ini sudah mulai mau pensiun rupanya dia, karena udah tidak bisa menahan berkat Tuhan dalam hidup saya. Cuma Tuhan dan kasih Tuhan Yesus. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Boleh ditayangkan slide-nya. Bapak Ibu, ada yang masih ingat cerita Alkitab tentang hal ini? Ada dong ya. Meskipun kita alumni sekolah minggu, tapi masih ingat dong. Suatu hari ketika bangsa Israel harus keluar dari Mesir, kemudian Tuhan memberikan kepada Musa 2 loh batu, isinya berapa perintah Allah? 10 perintah Allah. Ada yang masih ingat isinya? Pasti lupa dong. Kalau lupa ya kita next ya. Kita belajar sama-sama. Kita kembali ingat dulu. Kebaca gak sih? Kebaca ya? Yang kebaca masih muda berarti. Ada 10 perintah Allah Bapak Ibu, saya akan bacakan saja. Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah ibumu, maka akan panjang umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan berdusta. Yang kesepuluh, jangan mengingini barang milik sesamamu, apapun itu ya. Dan kemudian perintah-perintah ini adalah perintah yang selalu dibawa oleh bangsa Israel kemanapun mereka pergi. Artinya ini adalah 10 perintah yang harus diikuti dan tidak boleh dilanggar. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ini perintah sangat banyak sekali dan rasa-rasanya kita sulit untuk tidak melanggar salah satu di antaranya. Karena dengan misalnya kita lihat ada selebgram, ada YouTuber yang punya barang baru terus kita pengen, ada tetangga yang beli mesin cuci baru terus kita ingin, ada orang yang nge-tweet atau bikin meme di sosial media terus kita posting tanpa izin, itu juga sudah mencuri. Rasa-rasanya agak sulit kita untuk ikut taat dalam 10 perintah Allah ini. Kemudian karena Yesus tahu betapa beratnya untuk menjalankan hukum Taurat ini, Dia berikan sebuah perintah yang baru yang kita akan sama-sama buka dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Yohanes 13 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Saya mohon izin meskipun saya di sini bawa Alkitab, tapi daripada salah baca ya.
Ini yang saya baca di laptop aja karena jujur Bapak Ibu di sini gelap sekali. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Karena Yesus tahu, dan pada kenyataannya memang bangsa Israel pada saat itu yang langsung di bawah kekuasaan Tuhan cukup sulit untuk melaksanakan 10 hukum Taurat, karena pasti ada aja 1-2 orang yang melanggar 1-2 di antara hukum-hukum itu. Makanya ketika Yesus melayani di bumi, dia memberikan sebuah hukum yang baru, sebuah perintah yang baru, yaitu 2 kata saja: saling mengasihi. Lebih mudah mana Bapak Ibu untuk menjalankan 10 perintah yang banyak atau 1 perintah yang baru? Untuk diingat lebih mudah mana? Lebih mudah yang baru dong. Cuma 2 kata doang, saling mengasihi. Bahkan ini lebih singkat daripada 3 kata gombal kita, aku cinta padamu. Saling mengasihi ini lebih simpel, lebih gampang, dan mudah diingat. Oke, kalau kita ditanya, apa perintah yang diberikan Yesus kepada kita murid-muridnya? Saling mengasihi. Nah, hari ini kita mau belajar. Kemarin saya sempat cari-cari di Alkitab, referensi buku-buku. Kalau kita mau bahas tentang saling mengasihi, contoh-contoh dalam Alkitab ini banyak sekali. Nanti saya takutnya kalau saya cuma angkat 3 atau 5 contoh saling mengasihi, takutnya yang lainnya tidak dianggap untuk mengasihi. Jadi saya hanya fokus di kitab Yohanes saja. Jadi hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang perintah yang baru, yaitu saling mengasihi, yang hanya terdapat di kitab Yohanes. Sebelumnya mari kita mulai dengan ini. Next. Ada 6 hal Bapak Ibu yang perlu kita ketahui mengapa kita harus saling mengasihi. Yang pertama ada di Yohanes 13 ayat 35. Dikatakan demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Seorang murid akan menunjukkan kekuatan atau ilmu yang diturunkan dari gurunya. Kemarin sempat heboh di sosial media, di televisi juga. Ada katanya pendekar yang punya kekuatan super. Badannya kecil dan bahkan dia adalah seorang perempuan, tapi sekali pukul batunya pecah. Kemudian sempat heboh perguruan-perguruan di mana mereka mengandalkan ilmu ilmu kebatinan kan? Pernah lihat gak sih? Yang dipukul tapi nggak mempan, mental orang yang mukulnya. Terus saya pernah lihat di satu video, waktu dipukul orang yang mukulnya malah keras jadi batu. Wah, jadi orang ini punya kekuatan yang sakti sekali. Dan banyak orang yang ingin berguru, ingin menjadi murid ya, karena ingin menurunkan, karena ingin punya ilmu yang sama. Nah, kita sebagai murid Tuhan Yesus, kalau Tuhan bilang kita mau diakui sebagai murid ya, maka kita harus menurunkan, kita harus punya sesuatu yang Yesus selalu ajarkan, yang Yesus selalu bagikan, yaitu kasih. Maka dengan saling mengasihi adalah menunjukkan bahwa kita benar-benar murid Yesus. Seorang murid Yesus, seorang Kristen bukanlah orang yang dilihat dari KTP-nya, bukanlah orang yang dilihat dari kakaknya, bukanlah orang yang dilihat dari seberapa jam terbang di dalam gereja, seberapa banyak dia keluar masuk pintu gereja, tapi seberapa besar hidupnya bisa membagikan kasih. Yang kedua, mengapa kita harus saling mengasihi adalah karena 1 Yohanes 4 ayat 12 berkata seperti ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi mengapa kita saling mengasihi adalah karena Allah akan nampak dalam diri kita. Saya percaya bahwa kita semua di sini, hampir semua, mungkin ada 1-2 orang kali ya, yang pernah melihat Allah. Ada Bapak Ibu yang pernah melihat Allah? Bukan tulisan ya, tapi benar-benar melihat Allah. Saya belum sih.
Kalau ada yang punya ilmu boleh di-sharing ya. Bagaimana cara melihat Allah? Apakah kita harus jam 12 malam lebih 3 detik melakukan ritual-ritual atau gimana? Saya nggak tahu. Tapi saya belum pernah, dan Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi Allah akan nampak dalam diri seseorang jika dia mau saling mengasihi. Yang ketiga, Roma 13 ayat 8 berkata seperti ini. Janganlah kamu berhutang apa-apa pada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi kalau kita saling mengasihi, kita memenuhi hukum Taurat. 10 hukum tadi gak perlu kita apapun. Firman Tuhan bilang kita sudah memenuhinya kalau kita bisa saling mengasihi. Yang keempat, Yohanes 15 ayat 11 bilang seperti ini. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Mengapa kita harus saling mengasihi? Supaya sukacita kita menjadi penuh. Tidak ada orang yang mengasihi sesamanya kemudian dia jadi bete, jadi duka cita. Pasti ketika kita memberi, ketika kita mengasihi orang lain, pasti akan ada sukacita yang muncul dalam diri kita. Kemarin pulang dari Bandung, kemudian karena saya perlu pergi ke toilet, saya mampir ke rest area di Jalan Tol yang arah dari Buah Batu mau ke sini. Terus ketika masuk rest areanya itu tidak seperti biasanya karena sedikit macet. Di depan saya ada satu mobil, di seberang sana ada 2 atau 3 mobil yang mau belok, dan ternyata akibat kemacetan adalah ada satu mobil mogok. Kemudian satu orang turun, tidak kuat. 2 orang di mobil itu turun, masih nggak kuat. Terus mobil depan saya maju, giliran saya di situ. Banyak orang yang cuma nunggu doang. Tapi kemarin Aling bilang, Koyos turun bantuin gitu ya. Terus akhirnya saya turun. Dengan 3 orang akhirnya kuat, mobilnya bisa didorong. Terus pas saya lihat ke dalam, ternyata yang lagi pegang setir itu ibu-ibu. Jadi waktu dibilang belok kiri mah, ternyata dia muternya ke kanan. Saking groginya gitu ya. Saya juga nggak tahu apakah pas didorong itu dia injek rem mungkin makanya nggak maju. Tapi akhirnya mobil itu bisa maju dan kita bisa jalan normal lagi. Dan ketika saya membantu, orang itu nggak bilang gini, apaan sih lu bantu-bantu? Nggak gitu kan. Waktu saya bantu dorong dia bilang, makasih ya. Cuma gitu doang, tapi seneng gitu. Yang di mobil yang nungguin saya juga sedih, hebat-hebat. Harusnya dia juga turun bantuin kan. Tapi gitu Bapak Ibu, ketika kita memberi sesuatu, kita mengasihi seseorang, kita memberikan apa yang kita punya pada dia, entah, bukan hanya uang, tapi juga mungkin tenaga, pikiran kita, nasihat kita akan merasa sukacita, benar? Tidak ada orang yang memberi menjadi duka cita, kecuali dia memberi yang bukan punyanya dia ya. Yang kelima, Yohanes 15 ayat 14 bilang kayak gini. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi orang yang mau saling mengasihi, Yesus menyebut engkau sahabatnya. Makanya kalau waktu masih sekolah minggu kita suka nyanyi kan, Yesus sahabatku. Kita suka ngaku-ngaku sahabat Yesus. Padahal Yesus bilang, engkau sahabatku jika engkau saling mengasihi. Kalau Bapak Ibu tidak saling mengasihi, ya jangan ngaku-ngaku sahabat Yesus. Biarkan Tuhan Yesus yang mengakui kita adalah sahabatnya. Amen. Yang keenam, Yohanes 15 ayat 17 berkata seperti ini. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi mengasihi adalah perintah Yesus yang diulangi lagi di pasal 15. Kalau tadi di pasal 13 dibilang perintah baru, yaitu saling mengasihi. Di pasal 15 ditekankan lagi bahwa inilah perintahku kepadamu. Bukanlah pergi ke ujung dunia mencari kitab suci, tapi sangat sederhana, saling mengasihi. Sekarang kita akan bahas sama-sama bagaimana kita bisa saling mengasihi yang terdapat dalam kitab Yohanes saja. Yang pertama mari kita sama-sama buka Yohanes 15 ayat yang ke-27. Sekali lagi khotbah saya hari ini akan saya batasi hanya di kitab Yohanes saja sebagai ayat utama. Mungkin ada beberapa ayat referensi, tapi itu hanya untuk menguatkan saja.
Yohanes 15 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saling mengasihi, bentuk kasih seperti apa yang pertama bisa kita lakukan menurut Yohanes adalah bersaksi. Kita biasanya di gereja ada ruang untuk kesaksian. Memang akhir-akhir ini karena kita di ibadah online, jadi waktunya diperpendek, dipersingkat juga, jadi tidak ada. Tapi di persekutuan masih ada. Dan saya sangat senang, meskipun saya lompat umur ya, lompat status gitu ya. Jadi dari anak muda tiba-tiba jadi kaum pria. Yang kalau di anak muda ini saya senior itu paling gagah gitu kan. Tapi di kaum pria saya jadi anak bawang yang nggak tahu apa-apa, yang paling muda, yang iya om, iya pak. Ya. Tapi di kaum pria ini persekutuan yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara-saudari. Setiap kita kaum pria pasti ada ruang untuk kesaksian. Dan yang saya nggak habis pikir, selalu ada aja yang disaksikan gitu, nggak pernah habis gitu. Dan ceritanya selalu menarik. Bagaimana Tuhan menyertai setiap bapak-bapak yang bersaksi. Nah, bagi kita anak-anak Tuhan, hal pertama yang bisa kita lakukan ketika kita mau membagikan kasih kita adalah bersaksi. Kenapa? Karena ketika kita bersaksi, kita menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak sedang mengada-ngada, kita tidak sedang menceritakan ceritanya orang, yang mana kalau kita ceritakan ceritanya orang bisa salah. Tapi kita sedang menceritakan hidup kita, pengalaman kita dengan Tuhan. Bagaimana ketika sakit Tuhan sembuhkan, bagaimana Tuhan terus menjaga walaupun kita mungkin sempat di PHK, bisnisnya sempat gagal, tapi bagaimana Tuhan memulihkan hidup kita. Bagaimana Tuhan terus menjaga iman kita, bagaimana Tuhan menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Itu adalah hal-hal yang bisa disaksikan, dan saya percaya semua kesaksian kita akan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang ada. Dan selalu kesaksian kita harus memuliakan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, memang akhir-akhir ini karena mungkin tidak semua dari kita punya kesempatan untuk bersaksi. Tapi banyak dari kita punya kesempatan untuk bersaksi di media lain. Contohnya melalui handphone. Tolong Bapak Ibu yang dulu suka bilang sama anak-anak muda, sama anak-anaknya, handphone why atuh belajar. Handphone terus, kamu mah bangunnya jadi siang gara-gara handphone. Tapi sekarang mohon maaf, ada Bapak Ibu yang kemana-mana pegangnya handphone. Apa-apa status dulu, ya kan? Kemana-mana bikin TikTok. Lagi nunggu-nunggu buka snack video. Padahal udah bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Bukan nggak boleh, boleh hiburan. Tapi sosial media yang kita punya, termasuk WhatsApp kita, bisa menjadi media untuk kita bersaksi, untuk memberkati orang. Mungkin ada bapak ibu yang lagi sakit nih. Biasanya kan kalau yang lagi sakit itu di WA-nya suka, aduh, mulai pusing, pakai status yang pakai masker, terus ada termometernya. Terus mungkin juga ada yang bikin status, wah, ke dokter lagi, Tidak salah, ya nggak apa-apa, itu kan hak Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi yang saya tekankan di sini, jangan sampai kita membalikkan mana prioritas dan mana tidak prioritas. Artinya seperti ini, jangan sampai kalau orang sakit, logikanya Bapak Ibu, sebelum ada sosial media, orang sakit itu ngapain yang pertama? Istirahat, berdoa, kalau 1, 2, 3 hari masih sakit ke dokter. Nah, saya khawatirnya jangan sampai pasang status ini menjadi yang utama. Kalau dulu misalnya kita punya tetangga sakit, kamu kenapa sakit? Iya, ini udah gak enak badan sehari. Udah doa belum? Udah. Oh ya udah, nanti sore ke dokter. Besoknya lusanya bisa sembuh.
Saya khawatir karena kebiasaan kita yang salah ini, jadinya kalau misalnya ada tetangga kita yang sakit, "Woi, kamu kenapa di rumah terus gak keluar?" "Iya sakit aja udah 2 hari." "Udah bikin status belum?" "Belum." Tuh kan kamu mah ini bisa parah penyakitnya karena kamu gak bikin status. Jangan sampai jadi kebalik. Doa dulu, ke dokter dulu. Terus kalau ingat, kalau mau silahkan bikin status, tidak apa-apa, tidak ada yang melarang. Tapi jangan sampai karena kita sakit statusnya dulu, tapi ke dokternya nanti, doanya belakangan. Wah, itu udah kebalik. Dan halnya juga sama kalau misalnya kita lagi kesel sama orang, kan kita sangat mudah ya untuk ngeluarin unek-unek itu di status ya. Entah itu status WA, entah itu Facebook, apapun lah yang bisa dibaca sama semua orang. Yang jatuhnya, mohon maaf, seringnya jadi orang itu punya banyak pandangan. Lah ini orang ini lagi ngomong ke siapa nih? Jangan-jangan ke saya. Misalnya dari gereja, kemudian pas pulang gereja ketemu orang yang nyebelin di luar. Bukan anak gereja, udah di jalan. Tapi misalnya mereka tabrakan, jalannya gak lihat-lihat, bikin status. Orang jalan gak lihat-lihat, pikirannya kemana-mana, nyelakain orang, gak tahu diri. Kita yang pulang dari gereja habis sebelahan sama ibu ini, kemudian lihat statusnya, wah tadi saya nabrak bangkunya nih, jangan-jangan saya yang gak tahu diri nih. Kan bisa gitu kan. Kayaknya hati-hati loh sama status. Ada orang yang minjem duit kemudian ditagih, "Mana janjinya, katanya udah 2 bulan, 3 bulan masih belum bayar aja. Kan kamu janji ini anak Tuhan loh." Tiba-tiba dia pulang. Imamat 25 ayat 36 sampai 37. "Janganlah engkau mengambil bunga, uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba." Update status. Bukan seperti itu, meskipun itu ayat firman Tuhan ya, tapi untuk membacok orang yang salah itu ya. Bapak saudara kasih Tuhan, bersaksi saat ini nggak cuma terbatas di gereja doang. Dan ingat satu hal Bapak Ibu, kalau kita sekarang hidup di zaman di mana hidup kita bisa dinilai melalui sosial media kita. Mungkin di luar sana ada orang yang nggak kenal kita. Saya juga kayak gitu kok, di Instagram suka ada orang yang follow saya, tiba-tiba like video saya padahal saya nggak kenal. Tapi saya nggak bisa menahan dia untuk scrolling, browsing di sosial media saya. Artinya dia bisa mengenal kulitnya saya melalui sosial media saya. Dan hati-hati dengan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda juga. Mungkin ada orang yang tidak mengenal kita, tapi tahu sosial media kita, tapi tahu WA kita, dan kemudian lihat status-status kita, kemudian mereka menilai dengan mudahnya. Hati-hati, karena bisa-bisa jangan sampai hidup kita jadi batu sandungan hanya karena itu. Marilah menjadi berkat dan terus bersaksi. Yang kedua, bagaimana kita saling mengasihi? Dalam Yohanes 4 ayat 40 sampai 42 dikatakan seperti ini. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Yang kedua, bagaimana kita bisa saling mengasihi adalah dengan menerima perbedaan. Kita hidup di dunia yang tidak pernah sama satu dengan yang lainnya. Kita semua berbeda. Kita semua dari latar belakang yang berbeda. Kita semua berasal dari suku yang berbeda, tapi agamanya sama ya. Tapi meskipun agamanya sama, tapi banyak sekali perbedaan di antara kita. Saya yakin di ruangan ini tidak ada satupun yang sama persis, kecuali Didi Dodo. Tapi mereka nggak hadir di hari ini ya, Didi sama Dodo ya, karena mereka kembar. Tapi meskipun kembar, tapi banyak perbedaannya. Dan kita bersyukur kita hidup di Indonesia dengan banyak sekali perbedaan yang karena kita salah menyikapinya, akhir-akhir ini perbedaan ini menjadi sebuah pertentangan. Suku dengan suku saling menyalahkan, agama dengan agama saling merendahkan. Perbedaan-perbedaan membuat kita melihat kekurangan satu dengan yang lain.
Tapi ada sebuah kisah menarik yang kita baca tadi dalam Yohanes 4 ayat 40-42 adalah cerita tentang Yesus yang bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau bisa saya ibaratkan, orang Yahudi sama orang Samaria itu kayak fansnya Barcelona sama fansnya Real Madrid. Artinya mereka udah musuhan dari buyut-buyutnya gitu. Jangankan menyebut namanya, melihat orangnya saja dengan atribut yang dia nggak suka, wah bisa panas hati. Dan orang Yahudi dengan Samaria seperti itu. Saya ceritakan sedikit supaya kita tahu latar belakangnya kenapa seperti itu. Jadi orang Samaria adalah orang-orang yang berasal sebenarnya dari suku Israel, sama seperti orang-orang Yahudi. Tapi setelah saat pembuangan, ketika orang Yahudi kembali dari Babilonia, mereka membangun bait Allah. Tetapi orang Samaria berusaha menghentikan pembangunan tersebut. Dan orang Samaria ini mereka senang dengan kawin campur. Artinya mereka sudah bukan lagi murni orang-orang Israel. Kalau orang Israel 12 suku saling menikah itu tidak apa-apa. Tapi kalau dari luar Israel itu nggak boleh. Kenapa? Karena pada saat itu mereka menjaga kekudusan sebuah suku, bangsa, umat pilihan Tuhan. Orang Samaria ini kawin campur. Kemudian orang Samaria juga mereka mulai menyembah berhala yang bertentangan dengan kepercayaan orang Israel. Dan pada akhirnya ketika orang Israel berkiblat di Yerusalem, orang Samaria ini memilih kiblat di Gunung Yakub. Dan inilah menjadi akhirnya perseteruan antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Bahkan dalam satu ayat Alkitab di Lukas pernah dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya mereka berjalan di perkemahan orang Samaria, kemudian orang Samaria tidak ada yang menolong mereka. Salah seorang murid Yesus berkata, "Tuhan, apakah Engkau izinkan kalau aku menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Artinya udah sebenci itu sama orang Samaria. Dan yang terjadi ketika Yesus datang kepada orang Samaria, perempuan Samaria, sama sekali Yesus tidak membenci. Bahkan Yesus mengasihi orang Samaria ini. Sama sekali Yesus tidak mengeluarkan kata-kata atau sikap yang menghakimi orang Samaria. Tapi Yesus mengasihi dia. Bahkan Yesus dan murid-muridnya rela tinggal 2 hari lagi di perumahan orang Samaria untuk ayat yang kita baca tadi, memenangkan orang-orang yang ada di sana. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, mari belajar kita saling mengasihi dengan belajar saling menerima perbedaan satu dengan yang lainnya. Gak usah jauh-jauh ngomongin beda agama deh, kita ngomongin beda aliran saja. Orang Kristen ini udah paling jago kalau mengotak-kotakan, saya dari aliran Protestan, saya dari aliran Pentakosta, saya mah Katolik, udah beda sama kalian. Ayolah, perbedaan ini jangan membuat kita jadi jalan masing-masing gitu. Tapi justru perbedaan ini membuat kita bisa semakin mengerti betapa luar biasanya Tuhan yang menciptakan kita dengan segala perbedaan. Orang yang introvert tidak mau bergaul dengan yang ekstrovert. Orang yang merasa dirinya lebih dari yang lain, merasa sukunya lebih hebat, tidak mau bergaul dengan suku lain. Ayolah, tolonglah, kita ini orang Kristen yang harusnya udah dewasa. Udah lagi bukan permasalahan lah hal-hal kayak gitu. Saya sangat sedih Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada jemaat Tuhan, bukan di sini mah udah dewasa-dewasa lah saya yakin. Di luar sana ada jemaat Tuhan yang masih sukuisme. Yang masih punya pandangan yang pelayanan mah harusnya tuh orang-orang ini tuh. Ini mau orang dari mana tuh? Dikasih pelayanan, aduh maaf om tante saya nggak bisa nih sama si itu mah. Kurang serak aja gitu. Tolonglah, kita kan ini udah dewasa secara rohani. Mari belajar menerima. Lihat sekeliling kita deh, di gereja GPST Majalah ini luar biasa. Ada orang Jawa, ada orang Chinese, ada orang Batak, ada orang Papua. Kita ini sangat beragam. Dan marilah jadikan keberagaman ini kekuatan kita GPST Majalah ya. Jangan kita menjadi sukuisme, kita nggak ikut persekutuan tertentu karena kita tahu bahwa mayoritas di sana sukunya yang lain, saya nggak bisa. Jangan gitu. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang membedakan suku di hadapan Tuhan, dia nggak akan betah di sorga Bapak Ibu.
Serius deh. Wahyu 7 ayat 9 bilang kayak gini, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara-saudari, di sorga nanti isinya orang Jawa, orang Chinese, orang Batak, orang Kupang, orang Papua, orang Rusia, orang Amerika yang percaya Tuhan, semua ada di sorga. Kalau sekarang kita hidup di dunia, mata kita masih tertutup sukuisme, masih rasis, mohon maaf, Bapak Ibu paling di sorga nanti betahnya 1-2 bulan doang. Habis itu resign. Tuhan, aduh resign deh, gak mau di sorga deh. Ini sukunya terlalu banyak, ini kan suku yang paling berisik Tuhan. Resign dari surga Tuhan. Oke, Tuhan bilang, oke, kamu resign dari surga, silakan ke neraka. Di neraka juga sama. Perbedaan suku ini adalah kekayaan dari pencipta kita, amin. Saya sebagai orang Jawa juga saya nggak bangga-bangga banget sebenarnya. Orang Jawa kan orang yang bikin jokes, kaki keinjek sampai nangis kan. Pernah nggak lihat yang lawak kayak gitu? Lagi berdiri tiba-tiba nangis, ternyata kakinya diinjek temennya. Bayangin kalau di orang Batak, nggak mungkin kayak gitu kan Bu ya? Diinjek pasti, sana kau. Setiap suku ini punya kelebihan kekurangan lah. Jangan terlalu membanggakan sukunya sendiri. Saya orang Jawa punya kelebihan kekurangan, teman-teman saya dari Batak, dari Papua, dari Chinese punya kelebihan dan kekurangan. Dan biarlah kelebihan kekurangan ini menjadi kekuatan kita. Karena ketika kita berbeda tapi bisa satu, iman kita satu, visi kita satu, kasih kita satu, kita saling mengasihi. Yang bangga bukan kita kok, yang bangga Tuhan, yang dipermuliakan Tuhan. Saya sering dengar gereja yang pecah gara-gara dikuasai suku tertentu. Aduh sakit hati kayaknya Tuhan lihat itu ya. Tapi kita GPSD ini luar biasa. Kemarin saya ikut rapat daerah ya. Biasanya kalau Bapak Ibu rapat daerah saya cuma bilang, pendeta ngumpul-ngumpul makan-makan doang lah. Karena memang rapat itu sering makan banget Bapak Ibu. Bahkan kita lagi rapat juga kita bisa ke belakang ambil snack. Tapi di rapat itu saya melihat justru kekayaan luar biasa. Suku-suku kita berbeda, cara ngomong kita berbeda, cara mengeluarkan pendapat berbeda. Kalau Bapak Gembala kita kan, baik saya akan usul, kayak Pak Jokowi. Tapi Bapak Sekum kita meledak-ledak. Tapi selama itu benar, tidak membuat kita justru menyerang dia karena pribadinya, karena sukunya. Enggak dong. Saya percaya deh, jemaat GPSD Majalaya ada jemaat yang dewasa, yang bisa menghargai perbedaan. Perbedaan yang akan terus menyatukan. Yang ketiga, Yohanes 8 ayat 7 dan 10 ayat 11. Bagaimana kita bisa saling mengasihi ketika kita tidak menghakimi tapi mengampuni? Saya cuma mau ngasih gambaran apa yang terjadi di sana. Bayangkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ada di posisi jadi perempuan yang ketahuan berdosa. Kemudian pada saat itu keputusannya hanya beberapa detik saja. Boleh nyalain lagi lampunya? Kasihan yang baca kita. Keputusannya hanya beberapa detik saja. Kalau Yesus salah ambil keputusan dan dia bilang, oke, wanita ini wajib dan harus dirajam oleh batu. Saat itu juga nyawanya adalah sebuah ancaman yang sangat besar. Dia akan kehilangan nyawanya karena pada saat itu juga dia akan dirajam dengan batu. Tapi Yesus sangat bijak dan dia menunjukkan kasihnya yang sangat besar. Bagi kita yang pernah mendengar cerita ini dan tahu, lihat videonya mungkin biasa-biasa aja. Tapi bayangkan kalau kita yang ada di sana. Kita ada di satu keadaan di mana nyawa kita terancam. Dan saat itu kita dibebaskan. Betapa sangat besar kasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Karena dia mengajar kita untuk tidak menghakimi tapi mengampuni. Mengajarkan kepada kita untuk seberapa besar pun kesalahan yang orang perbuat pada kita, kita harus belajar untuk mengampuni. Karena Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Bahkan dia seorang yang sangat luar biasa. Dia adalah Allah, tapi dia memberikan teladan bahwa Allah pun meskipun bisa menghakimi, tapi dia tidak menghakimi dan lebih memilih untuk mengampuni.
Dalam kehidupan kita banyak sekali mungkin orang-orang di sekitar kita yang mengecewakan kita, melakukan kesalahan kepada kita, membuat kita sedih gitu ya. Tapi mari sama-sama belajar untuk kita tidak mudah menghakimi, tapi mengampuni. Sebuah contoh kecil, saya pernah sharing. Bapak Ibu saudara-saudari, kebiasaan kita kan seperti ini ya. Tapi ini mau orang di luar sana yang sering kita lihat. Kalau misalnya kita lagi nunggu di perempatan, lampunya merah, kadang-kadang kan suka terbawa suasana ya kan. Habis nonton MotoGP ya, habis nonton balapan. Jadi waktu lampunya oranye itu kita udah siap tuh. Waktu hijau pengennya langsung kan, langsung apalagi laki-laki nih yang menunjukkan kalau dia itu hebat, pengen langsung ngegas. Makanya biasanya kalau lampu masih oranye, saya sangat kesel banget sama orang yang lampunya masih oranye tapi udah klakson. Tin. Ada yang baru hijau dikit tapi udah din. Kayak yang punya jalan gitu. Terus saya pernah berpikir dengan cara ini Bapak Ibu. Saya pernah punya teman waktu SMA. Dia ini buta warna. Dia tidak bisa membedakan mana warna merah, mana warna hijau. Jadi kalau misalnya kita tanya, sebenarnya dia tahu itu warna yang beda, tapi dia gak bisa nyebut kalau itu hijau. Misalnya ditanya nih, bajunya Bapak Gembala apa? Dia tahu itu warna beda, tapi apa gitu. Terus ditanya, itu kursi warnanya apa? Dia tahu itu warna beda, tapi apa gitu. Kita kasih tahu ini merah, oh iya merah. Terus kita tes yang lain, kita balik lagi ke warna itu, dia lupa. Dan ternyata memang seperti itu orang yang buta warna. Dan saya cuma membayangkan jangan-jangan salah satu orang di lampu merah ini yang majunya lama, dia buta warna. Jadi dia takut salah, makanya dia nunggu orang dulu. Kalau orang maju, baru dia ikut maju. Jangan-jangan loh ya, karena kita kan terlalu gampang menghakimi ya. Baru hijau kita bilang, wah ini orang pasti main HP nih, lama banget nih gak maju-maju. Padahal belum tentu. Terus juga akhir-akhir ini saya kan sering bawa motor, bukan motor saya, motor orang. Tapi motor orang ini, mohon maaf, motornya mahal, tapi tidak terawat. Jadi kurang enak gitu naiknya. Masa iya motor 150 cc baru di 40 udah getar? Ini masih bagusan backjul saya, kata saya kan. Terus pernah satu kali saya harus nyusul truk. Karena kondisinya lagi hujan, jadi kalau saya terus di belakang truk juga kan saya basah gitu ya. Kayaknya saya harus nyusul. Tapi waktu gasnya sampai 50 saya takut karena udah getar. Jadi saya pelan-pelan. Di belakang ada orang langsung din. Saya pikir sabar dulu. Emang motornya gak bisa kenceng. Dan kalau pas dikencengin, ternyata walaupun dia motor matic, tapi remnya kopling semua. Jadi pas direm habis semua. Bahaya banget kata saya. Saya teringat dosa saya di masa lalu. Ke orang saya suka gitu. Kalau misalnya nyusul mobil pelan-pelan kan itu ngagokin ya. Suka diklakson sama saya. Terus kadang saya sok-sokan, baru punya motor ya nggak bagus-bagus amat lah, cuma gede dikit. Saya sok-sokan, lihat orang Vario di sebelah tuh kayaknya apaan sih Vario sok-sok. Ganteng banget. Ada orang naik Beat, ngebut dikit, saya bilang apaan sih nih Beat? Saya suka bilang sama orang naik motor tuh yang bener dong. Terlalu gampang menghakimi. Terus saya sadar Tuhan celikan, jangan-jangan orang yang sama kita suka di blayer terus sok-sokan balapan kita yang menang, jangan-jangan dia memang motornya tidak layak pakai. Saya pernah naik motor orang tuh yang baru digas sedikit ban depannya langsung goyang. Wah, itu keren banget, ekstrim. Ayolah saling mengasihi, jangan mudah menghakimi tapi gampang mengampuni. Yang terakhir, yang keempat, kita buka sama-sama Yohanes 13 ayat 14 sampai 17. Yohanes 13 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yang terakhir, saling mengasihi dengan cara saling melayani. Coba lihat di gambar ini. Waduh, ini ibadah awal-awal kita ya. Kita pakai baju biru-biru bukan lagi kerja di salah satu pabrik ya, tapi kita ini lagi tapping melayani Tuhan. Dulu kita pelayanan di gereja, sekarang juga ada pelayanan online. Ada yang lewat Zoom, ada yang lewat WA, ingetin saat teduh setiap pagi dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, mari kita saling mengasihi dengan saling melayani. Dan kabar baiknya, melayani ini tidak hanya terbatas kegiatan gereja. Tidak hanya terbatas jadi WL, jadi singer, jadi partisi Zoom, bukan seperti itu saja. Tapi juga melayani dalam banyak hal. Ibrani 13 ayat 1-2 bunyinya kayak gini. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saya sangat bersyukur ketika saya ikut rapat kemarin. Kemudian pada saat itu saya lihat beberapa ibu-ibu yang mau bantu. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah melayani hamba-hamba Tuhan. Terima kasih juga untuk suami-suaminya yang merelakan ibu-ibunya datang ke sini melayani Tuhan. Karena kadang ada ibu-ibu yang rindu gitu ya, tapi suaminya jangan. Ada suami yang rindu tapi istrinya tidak mendukung. Tapi kemarin terjadi seperti itu dan saya bersyukur karena semua bisa saling support. Dan juga jemaat Tuhan yang sudah membantu dalam doa, dalam dana, dan makanan, minuman, semuanya memberkati jemaat Tuhan yang hadir. Alkitab bilang ketika kita melakukan itu, tanpa kita ketahui, kita sebenarnya sedang melayani malaikat-malaikatnya. Makanya berbahagialah, bersukacitalah orang-orang yang bisa melayani, yang menunjukkan kasihnya melalui pelayanan. Contohnya seperti kemarin ketika menyambut hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Dan saya selalu ditinggalkan pesan oleh hamba-hamba Tuhan yang entah itu pelayanan khotbah, entah itu rapat, entah itu persekutuan di tempat ini, mereka selalu bilang, kalau di GPSDI Majalaya ini berkat Tuhan tidak pernah habis. Kantong kanan penuh, kantong kiri penuh, masih bisa dijinjing dibawa pulang. Dan semua bukan karena dompet kami, tapi karena berkat Tuhan yang disalurkan melalui Bapak Ibu Saudara-saudara. Semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Mari belajar kita saling melayani. Suami, istri saling melayani, orang tua dan anak saling melayani. Kita dengan rekan kerja kita saling melayani, dengan orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan berkata, marilah kita ramah satu dengan yang lainnya dan saling melayani. Dengan 4 hal ini, firman Tuhan melalui Yohanes mengharapkan kita semua, anak-anak Tuhan, menjadi pribadi yang bisa saling mengasihi, melaksanakan perintah baru yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu saling mengasihi. Mari kita sama-sama belajar untuk kita bisa bersaksi di dalam dan di luar gereja. Hidup kita menjadi saksi, menerima perbedaan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang beda agama, orang-orang yang beda suku, orang-orang yang beda pendapat, dan bahkan orang-orang yang beda penghasilan. Kita ini suka gampang ngejat sekali, apalagi kalau kita duitnya udah banyak gitu ya. Janganlah, tolonglah. Kemudian juga tidak menghakimi, tapi mengampuni. Dan yang terakhir adalah melayani. Dan biarlah di bulan ini menjadi penutup bahwa kita jemaat GPS di Majalaya akan senantiasa hidup saling mengasihi. Amin. Saya nak jemaat Tuhan. Mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Berikanlah kami kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Pasti memaafkan.
kudus tiada batasnya. Berikan kami kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajar kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kedamaian, ketenangan seperti ini yang kami rindukan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk punya kasih melebihi ego kami, untuk punya kasih melebihi emosi kami, untuk punya kasih yang luar biasa besarnya dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami lebih mudah menghakimi orang lain dan sulit mengampuni orang lain. Ajar kami punya kasih seperti-Mu, kasih agapau, kasih yang kami mau berikan meskipun kami tidak mendapatkan imbalan, kasih yang kami tidak memandang kepada orang yang kami kasihi, tapi kami mau memberikan kasih karena memang kerinduan hati kami untuk mengasihi. Ampuni juga Tuhan kalau kami pernah ketika kami mengasihi sesama kami dan kami tidak mendapatkan apa yang setimpal dengan yang kami lakukan, kami kecewa Tuhan. Atau kami sudah melayani Tuhan tapi kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, kami kecewa Tuhan. Saat ini ajar kami punya kasih yang tulus. Biarlah Tuhan kami mau melakukan semuanya, melayani sesama kami, melayani Tuhan, saling mengasihi kepada sesama kami dengan ketulusan, tidak mengharapkan apapun, karena kami percaya Tuhan, imbalan kami bukan datang dari sesama kami, tapi datang dari Tuhan. Apa yang kami kerjakan, kami tidak berharap kembali dari sesama kami, tapi kami percaya Tuhan yang akan menyediakan lebih besar dari apa yang kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami hati yang terus mau mengasihi, dan biarlah terus senantiasa nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua jemaat di tempat ini Tuhan Kau berkati, setiap jemaat yang hadir Kau berkati Tuhan, supaya kasih dalam diri kami nyata, sehingga kami akan disebut murid-murid Tuhan, dan Kau sendiri yang akan mengaku bahwa kami adalah sahabat-sahabat-Mu, karena kami bisa saling mengasihi. Segala kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Manapun kami pergi keluar dari tempat ini, biarlah kami menjadi murid-murid Tuhan yang penuh dengan kasih dan sukacita, yang rindu selalu membagikan kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan saat ini yang datang dengan sakit hati, yang datang dengan patah hati, yang datang dengan kekecewaan, yang datang dengan kesedihan, saat ini kasih-Mu menjamah di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga jemaat Tuhan yang mengalami itu Tuhan bisa
bisa dipenuhkan dengan kasih Tuhan, bisa dipulihkan dengan kasih Tuhan, bisa merasakan kedamaian, ketenangan karena kasih Tuhan yang menaunginya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Hamba-Mu selesai berfirman, tapi firman Tuhan yang akan hidup dalam setiap kami. Tapi Roh Kudus-Mu yang tinggal di antara kami, yang akan terus mengingatkan kami, meneguhkan kami, membuat firman itu hidup, dan kami hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga syukuri buat berkat-Mu, pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami, untuk memberkati kami melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, dan bahkan lewat orang-orang yang bermurah hati, Engkau pun memberkati kami. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami atas setiap berkat-Mu, dan kami rindu mengembalikan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami akan mengembalikan persembahan kami, persepuluhan kami. Kiranya apa yang kami lakukan saat ini adalah wujud syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan yang memimpin kami, menyertai kami. Biarlah keselamatan-Mu ada bersama dengan kami, sehingga kami sampai ke rumah kami masing-masing, berkumpul bersama dengan keluarga kami. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuat kau berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini, hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.